Oleh anugerah Tuhan, kita dapat bertemu dalam ibadah raya hari ini, baik secara offline di gereja maupun secara online, dimanapun Bapak Ibu berada. Ibadah hari ini spesial memperingati, namun hambatan ini saat kami mengajak Bapak Ibu juga menjadikan momen ini untuk menjadi extreme impact dimanapun kita berada. Mari memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Saudara yang di rumah maupun yang di gereja juga dapat memberikan persembahan dengan scan kode QR yang dapat diakses melalui Gojek, OVO, Dana, dan link aja. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer Bank Nobu atas nama GSJA Immanuel Boyolali dengan nomor rekening sebagai berikut. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kembali bahwa saat ini gereja sedang melakukan input data ke dalam database. Jadi, kami masih menunggu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti surat kelahiran, surat baptisan, surat pernikahan, dan pas foto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kendala kelengkapan dokumen karena hilang atau lain sebagainya, tidak perlu khawatir. Kumpulkan saja apa yang ada terlebih dahulu sehingga data Bapak Ibu Saudara bisa segera diinput ke dalam database. Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan data melalui WhatsApp Immanuel Center dengan cara mengirimkan foto dari dokumen-dokumen yang diperlukan atau dapat mengirimkan fotokopi data tersebut langsung ke gereja. Mari kita sama-sama mendukung pergerakan gereja kita untuk menjadikan gereja yang lebih tertata dengan sistem yang lebih baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali, baik Bapak Ibu yang bersama kami di tempat ini di gereja, maupun Bapak Ibu semua dimanapun berada yang saat ini menikmati ibadah secara online melalui streaming. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan kiranya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan awali ibadah kita dengan kita membaca pengakuan iman kita. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang.
Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita akan berdoa mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala pujian hormat kami hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami bersama-sama saat ini ya Tuhan, untuk kami bersekutu ya Tuhan. Kami mau memuji, mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan bersama dengan kami, beserta dengan kami, menyertai kami. Roh Kudus-Mu akan ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, lawatan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Berkat kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih-Mu akan senantiasa ada bersama dengan kami, dan damai sejahtera-Mu akan senantiasa tinggal bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga nanti akan bersama-sama mengambil dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan siapkan hati kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami ambil bagian bersama-sama untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semuanya Tuhan kami lakukan untuk memperingati, untuk kami mengenang ya Tuhan atas penderitaan-Mu yang Engkau rela mati buat kami ya Tuhan, mati di salib ya Tuhan untuk menebus kami yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah ya Tuhan. Kami siap memuji mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan bersama dengan kami, pelayan-pelayan-Mu akan berkati ya Tuhan, dan kiranya sendiri akan layakkan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami dan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan dialah Raja kita, dialah Tuhan kita, dialah Juru Selamat kita. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia telah rela mati, disalibkan untuk menebus kita manusia yang berdosa, memberikan jaminan jalan keselamatan buat kita umatnya yang percaya, untuk kita mendapatkan tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sungguh baik, sangat baik, dan sungguh baik, teramat baik buat kita. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagimu ya Tuhan. Kita mau sama-sama puji Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersamamu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus,
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak terima pujian, Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan mau memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di setiap pujian kami. Terima kasih ya Tuhan dalam kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia sungguh baik, amat baik dan teramat baik buat kita. Dia rela mati, bangkit buat kita. Ya Tuhan Allah penyelamat kita. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Sebab Dia baik, teramat baik buat kita. Semua katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah berdamai. Kuasa maut, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Semua katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kita mau katakan Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, haleluya Yesus. Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yes, yang memuji Tuhan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Dialah satu-satunya penolong buat hidup kita. Dia berjanji akan kembali untuk angkat kita semua. Kita akan puji Dia. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-upah
Yesus. Yesus itulah Amin. satu-satunya Apa? penolongku yang sungguh. Haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Biarkan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Setelah kita lihat bukti kasih Tuhan buat kita yang teramat besar buat kita, Dia menderita gantikan kita dengan darahnya yang mahal telah tercurah untuk menebus hidup kita. Bagi kita anak-anaknya yang percaya, marilah kita senantiasa untuk berjalan dalam firman-Nya dan hidup berkenan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sidang jemaat kita katakan bersama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
Tuhan. Benar ya Tuhan, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan buat kami. Engkau telah rela mati ya Tuhan buat kami. Dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan, Engkau telah tebus kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mampu ya Tuhan senantiasa ya Tuhan berjalan dalam-Mu ya Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Untuk kami tetap ya Tuhan tinggal dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan Engkau taburkan buat kami, akan disampaikan hamba-Mu ya Tuhan buat kami. Biarlah boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rema kebenaran dalam kehidupan kami, untuk kami berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan ya Tuhan hamba-Mu dalam salib-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri akan berbicara setiap kami, kepada kami ya Tuhan. Dan damai sejahtera ya Tuhan akan boleh tinggal bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu dan hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi. Salam. Ada sukacita? Haleluya. Anak-anak Tuhan, kita harus ada di dalam hati yang gembira senantiasa ya. Jadi kalau orang di luar Tuhan, mereka nggak ngerti asalnya kemana, karena hati gembira itu adalah bisa menambah di dalam kesehatan. Bagi kita kira nggak asing, karena itu adalah ayat di dalam kitab suci kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma obat, tapi obat yang manjur. Itu betul ya. Kalau kami ada hati gembira, itu sukacita. Ya, ada sakit, ada pusing, ada apa, itu akan hilang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah yang setiap bulan kami adakan. Itulah persekutuan kami dengan Tuhan di dalam perjamuan dengan Tuhan ya. Kemarin waktu ya dalam minggu inilah saya agak-agak lupa, cuma ingat saya itu harinya cuma hari Senin Selasa itu tanggalnya tanggal pokoknya kurkuran gitu ya. Jadi tanggal lebih dari tanggal 20. Tapi nggak ingat kalau hari ini, hari Minggu itu saya kira tanggal 31 gitu ya. Tahunya sudah tanggal 1 ya. Nggak tahu waktu hari Rabu mungkin ya, saya ngebel sama ya, Mas Jumarno. Ingat saya bilang ya untuk beli ini, tapi saya nggak ingat kalau itu hari libur juga ya. Jadi hari Rebo saya kira itu hari apa biasa seperti itu, nggak tahunya hari cuti bersama. Kalau saya nggak diingatkan sama Mas Yodi, mungkin saya juga lupa. Kalau mulai tanggal 23 sampai tanggal kemarin itu adalah cuti bersama begitu ya. Jadi hari Rebo sama hari Jumat ya. Nah harusnya itu adalah hari kerja, tapi karena ada hari libur di tengah-tengah jadi ada hari cuti. Lalu saya bilang hari cuti apa? Saya bilang ya. Nah kita nggak kerja nggak ini tapi ada hari cuti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau orang lain piknik saya juga begitu ya. Kebetulan adik saya itu yang dadak minggu yang lalu itu dia ngebel saya, dia ada program studi banding ya di dalam pekerjaannya. Dan dia itu datang di Gedong Sono sana. Saya bilang, lah nang Gedong Sono iki kok kuat mlaku, saya bilang ya. Dan dia minta dijemput dan dia ingin ketemu dengan apa saudara-saudara begitu. Saya bilang, "Wis tak jemput ning ndi?" Dia bilang. Terus dia ngirimi
jadwal ya, saya disuruh belajar jadwalnya dia. Jadi itu ada seminar, ada apa di mana. Jadi saya mengikuti itu dan saya bilang terakhir itulah di Bawen. Saya jemput dia di Bawen. Kemudian saya juga dengan protokol keras dengan dia, betul, boleh tanya. Saya bilang dia turun dari bis nggak boleh menemui saya bilang pastikan ke kamar mandi, tukar baju, mandi di situ, saya bilang. Ya, jadi dia setelah itu dia bilang yo makan dhisik, saya bilang yo mangan no, saya bilang. Tapi waktu dia sudah selesai makan, ya saya bawa si siapa ini, si Christine ya kemudian dia bilang, terima kasih buat Mbak Christine yang bawakan. Saya dari rumah sini bawa kresek buat bajunya dia. Bapak Ibu Saudara kalian, itu bukan saya ketakutan dengan corona, bukan ya, tetapi itu semuanya betul untuk kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan saya, untuk kesehatan dia yang baru berkerumun dengan teman-temannya di bis, saya kan nggak tahu ya. Jadi saya berjaga itu benar ya. Dia bilang aduh katanya dengan kakak sendiri seperti ini, ya nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kalian, itu berlaku dan dengan senang akhirnya kami bisa bersama-sama sampai ke tempatnya adik saya semua yang ada di Jogja, kemudian ketemu yang di Cilacap, nah, itu semuanya kami bisa berkumpul separuh. Jadi adik-adik saya yang kecil-kecil yang nggak ikut, dan sampai ketemu dengan orang tuanya Mbak Christine, Mas Yodi, ketemu semua ya, anak-anak kumpul di sana. Puji Tuhan. Jadi ya tidak direncana, tetapi Tuhan baik ya. Apa yang kami inginkan, kami rindukan itu bisa terlaksana kalau kita mengikut peraturan, mengikut hal-hal yang baik supaya kita akan menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya suatu hal yang saya alami tadi malam ya, ini tadi lain waktu saya bisa cerita yang lain. Nah, yang tadi malam kami itu pulang dari Jogja itu sudah jam 6:30, jam 7 ya. Terus Mas Yodi itu pamitan mau mampir dulu. Saya bilang, lah wis bengi ya, ini tuh sudah latihan, saya bilang di gereja. Terus terang saya biarpun dengan adik-adik saya mau ketemu dan lain sebagainya, saya sudah minta sama Tuhan, atur Tuhan minggu sore saya mesti harus ada di rumah, apalagi Sabtu sore. Sebelum hari Minggu saya harus ada di rumah. Tuhan atur begitu baik ya. Tapi satu hal pengalaman bagi kita sekalian, dan itulah nanti yang saya khotbahkan ya. Bapak Ibu Saudara kalian, waktu dari Jogja kami itu kalau jalan yang siang kemarin waktu ke sana itu nggak lewat kota ya, itu Mas Yodi yang tahu, itu dengan pertolongan dengan adik saya dan Bapak Ibu Saudara kalian yang ke arah Kaliurang Sleman mestinya tahu. Jadi kita nggak usah lewat Jogja, nggak lewat Klaten. Jadi kami dari Jatinom terus langsung ke sana, nggak tahu saya jalannya. Kalau sopir biasanya hafal, saya sendiri nggak ngerti. Itu terus sampai ke tempat adik saya itu cuma 1 jam. Nah, itu sampai di sana. Jadi jalan ke Kaliurang tempat adik saya. Itu waktu berangkat bisa lulus. Tetapi pada waktu kemarin pulang, ya Mas Yodi itu jalannya sudah gelap dan ini salah istilahnya arah ya. Sebetulnya harusnya itu langsung dia naik. Bapak Ibu tahu ke Malang. Naik sampai ke sana. Saya bilang waktu baca ke Malang, waduh ini munggah neng Merapi, saya bilang ya, dan cari jalan untuk menuju ke Boyolali. Dan akhirnya ketemu tulisan Ketulung, Bapak Ibu Saudara kalian. Lah kok tekan balik meneh neng Klaten. Bagaimana? Berputar-putar kami di gunung di situ. Gelap jalannya, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kalian. Waktu ketemu yang namanya itu Tulung, Boyolali, Musuk. Musuk Boyolali sudah tahu ya. Nah, terus kami tahu, saya bilang sama Mas Yodi, golek sing arai Boyolali kota, saya bilang ya, bukan Boyolali cuma lingkungannya, tapi puji Tuhan. Dan akhirnya kami ketemu dan itu sampai ke Madu, Madu sudah tahu saya
Ya, jadi saya bilang madu itu terus nanti terus yot aku bilang itu saat dhuwure Mbak Diana, Mas Yeremia itu jalan ke madu. Jadi nanti ketemunya di sana betul Bapak Ibu Saudara kan. Jadi kami sudah sampai di jalan Musuk situ, bisa jalan terus ke bawah saya sudah tahu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tersesat, kalau kita nggak banyak hikmat dan kita nggak tahu jalan bener arahnya itu Boyolali mana dan lain sebagainya, itu akan mungkin bisa ke jurang Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah dengan anak saya Handri ya, di Purworejo pernah begitu. Kiri pakai itu ya. Tadi waktu kiri itu sudah ke kiri sampai katanya. Tapi apa dulu yang dikasih Tuhan? Di situ tuh sungai ya. Loh katanya sudah sampai. Itulah Mbah Google, saya bilang sosok nyasar ke. Tapi betul itu sudah sudah di situ dan sampai itu dibolak-balik dikandani ya. Sudah sampai gini kirinya itu sungai. Sama Mas Handri itu malam pernah gitu. Terus dia ngebel adiknya, dia bilang bener Mas wis tekan, neng kowe nyabrang ngono. Kita pakai mobil gimana nih, nyabrang kalen gitu. Jadi rumahnya itu ponakan saya itu persis, jadi kami di sini, ini sungai, ya di belakangnya itu memang ada rumah. Itu rumahnya adik ipar saya ya, jadi adiknya Pak Titus. Jadi menghadapnya ke sana, jadi belakangnya itu persis sudah sampai. Tapi harus ini, terus ponakan saya, muter Mas, muter tak petuk, jadi ini muter lagi. Padahal itu sudah sampai di sini, tapi harus berputar kalau kita harus selamat. Kalau enggak ya kita kejegur di situ toh. Ya. Jadi banyak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian banyak yang berpengalaman begitu. Jadi kadang-kadang kita tahu kalau jalan itu rasanya betul, tetapi itu menyesatkan. Pernah yang seperti itu? Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, kita akan terus, gak usah belok-belok, gak usah kiri kanan lihat kemana-mana, tapi mari jalannya itulah Tuhan Yesus satu-satunya yang menunjukkan jalan benar kepada kita. Amin. Kalau di dalam mobil ada kompas, ada segala macamnya, bisa menunjukkan arah utara selatan. Tetapi jalan ke surga tidak ada selain melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke-12. Mungkin lebih baik kita akan baca bersama-sama, kita akan berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Monggo yang ada di sini di rumah, kita akan menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di Amsal 14 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang, tetapi ujungnya menuju maut. Apa? Kita kembali satu kali lagi ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Terima kasih, silakan duduk. Mari. Bapak Ibu Saudara kalian, kadang-kadang kita itu rasanya benar, jalan kita betul, tetapi akhirnya ujungnya nanti kita akan masuk di dalam maut, kematian. Nek kematian diri sekarang nggak apa-apa. Nah, kalau kematian kekal selama-lamanya nanti kita sana sudah tidak bisa kembali lagi. Ya, kita selama-lamanya di sana. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus yang telah mati. Dia itulah jalan yang menuju kepada kebenaran, menuju kepada kehidupan. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada seperti tadi malam kalau saya waktu itu tidak ingat di dalam kebaktian dan lain sebagainya, mungkin saya bisa marah-marah dengan Mas Yodi, ya, nyasar dan lain sebagainya ya. Tetapi itu Tuhan tunjukkan, dan demikian itu menjadi
gambaran bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir demikian juga. Pada waktu itu sebetulnya dengan jalan kaki, pada waktu itu orang-orang Israel terutama keturunan daripada Yakub, ya, itu cuma berapa hari, ya, itu bisa beli gadung dan sebagainya di Mesir dan pulang. Habis itu bisa balik lagi ke Mesir, seperti itu. Tetapi kenapa? Pada waktu bangsa Israel pulang balik ke Kanaan, pada waktu sudah menetap berapa puluh tahun, balik ke sana kesasar-sasar Bapak Ibu Saudara. Karena tidak menurut petunjuk daripada Tuhan sakarepe dhewe. Pada waktu mereka sudah senang bisa menyeberang dari Laut Merah pada waktu itu sampai ke daratan, mereka lupa kepada Tuhan. Jalannya jadi diputar-putar oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sering sekali disuruh menyembah, memuji, memuliakan nama Allah. Mereka wangkot istilahnya, ya. Terus enggak usah, ya. Justru mereka marah-marah, ya. Di dalam perjalanan mereka kekurangan air, marah. Enggak makan, marah. Enggak ada lauknya, waktu makan roti sudah setiap hari diberi oleh Tuhan. Tidak ada ikan, daging, marah-marah. Yang dimarahi Musa yang memimpin. Ya. Musa itu bodoh, ya. Istilahnya kalau bahasa kasarnya goblok. Ya. Enak-enak di Mesir itu makan dengan lauk pauk yang enak. Sekarang kita disuruh untuk jalan ngerekoso, nyebrang lautan sampai ke daratan, justru di gurun pasir. Makan apa di situ? Tapi mereka nggak meneliti. Itu sebetulnya marah-marah dengan Musa berarti marah dengan yang disuruh. Ya, itu Musa itu disuruh oleh Allah, dan mereka marahnya dengan yang menyuruh sebetulnya. Yang menyuruh siapa? Itulah Allah. Tapi bangsa Israel pada waktu itu nggak sadar. Ya, seperti itu nggak sadar. Akhirnya Tuhan memberikan istilahnya vonis ya kepada mereka. Semua yang berjalan dari Mesir untuk menuju Kanaan itu akan musnah di padang pasir. Mereka nggak menikmati nantinya di Israel, ya, di negara yang dijanjikan itulah Kanaan. Termasuk Musa sebagai pimpinan. Semuanya musnah di ini. Lah generasi yang muda itulah yang dengan didikan Musa yang mereka menurut mengikut kepada firman Tuhan, itulah yang selamat. Akhirnya Yosua dengan Kaleb yang memimpin masuk ke Kanaan. Semuanya generasi yang tua udah nggak ada. Semuanya di padang pasir itulah musnah. Dimusnahkan oleh Tuhan. Nggak layak mereka itu masuk ke Kanaan. Karena apa? Karena mereka sering berundel, sering marah-marah, dan mereka tidak puas dengan pimpinan mereka. Padahal pimpinan itu yang ditunjuk oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kan demikian kita masih ada di dunia. Ya, pimpinan kita secara di rumah itu siapa? Kemudian di kampung kita itu siapa? Ya, kemudian sampai ke kelurahan, ke kecamatan, sampai ke negara kita. Kita harus menghormati, taat. Itu karena mereka dipimpin dan mereka ditunjuk oleh Tuhan. Amin. Ada yang kita mau berontak. Wah, setahun awake dhewe iki ora iso kumpul, ora iso iki, jadi sebagian peraturan macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari ya, kiranya kami bersyukur, berterima kasih kalau masih istilahnya Jawa menangi zaman sing koyo ngene gitu ya. Tetapi yang penting iman kita tetap kita kepada Yesus, itulah jalan. Dia adalah keselamatan bagi kita semuanya. Ya, mungkin kita boleh baca di dalam, kita baca semua mungkin ya. Jadi kembali itulah ayat emas dari kita sekalian. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya minta tolong Mas Jumah. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Iya, terima kasih. Nah, jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Tidak ada seorang pun, tidak ada dari nabi siapapun, mulai dari Adam sampai kepada Maleakhi, kita cari di situ ayat-ayat kalau Bapak Ibu Saudara sempat, ya. Tidak ada yang mengatakan, "Ini loh Maleakhi, jalannya ke surga." Enggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan itu di dalam Alkitab kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Alkitab ini adalah Alkitab tulisan yang diilhami oleh Allah, maka kita akan mengikut kepada firman Allah. Amin. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca, ya. Kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu sangat-sangat berguna bagi kita. Ya, minta tolong Mas. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, di dalam ayat ini mengatakan, jadi kalau disingkat di dalam Alkitab atau ini adalah tulisan yang diilhami oleh Tuhan, maka di situ ada 4M, ya. Kalau bahasa Jawa 4P. Kalau Pak Lito senangnya bahasa Jawa, tapi di sini 4M, yaitu 1 mengajar, kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, kemudian yang keempat itulah mendidik orang dalam kebenaran. Mau dididik di dalam firman Tuhan, mau diajar, mau diubah kelakuannya, sing diubah bukan yang baik dijadikan jelek, ya, tetapi mari kita berubah dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita akan kembali kepada kekudusan, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita berguna untuk membaca firman Tuhan. Saya ingatkan sekali, kenapa sih Bu Titus Benesok mesti memberitahu baca firman Tuhan? Itu adalah suara dari Tuhan kepada kita, supaya kita mendengar, supaya kita melakukan firman itu yang kita dengar, kita baca. Dan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah? Bisa dengar, bisa tahu. Itulah dengan doa. Kita bisa berhubungan intim, bisa berbicara, itulah dengan ini. Minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan ayat untuk hari ini. Tuhan akan tunjukkan bagi Bapak Ibu Saudara kalian. Sehingga kita berjalan di dalam firman Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya benar-benar yang tidak berjalan di dalam jalan benar, kita berjalan kepada jalan yang benar. Kalau kita tersesat seperti saya tadi malam, kalau kita tidak ada petunjuk, tekan ya, malam gelap, tidak ada lampu di jalan itu, ya. Jadi lampunya itu ya cuma dari mobil, jalan sempit. Bapak Ibu Saudara, kalau di gunung itu ya, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, nggak ada apa, dari depan itu sama sekali sepi. Tapi puji Tuhan, karena ada penunjuk. Oh, di sini sampai ke sana itu ke Tulung, sampai itu ke Boyolali lah. Kita tahu mau tujuan kita ke Boyolali, ya menurut tunjuk itu. Ya. Kalau kita sampai salah, balik lagi, kita putar-putar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan katakan ya di dalam Amsal 14 ayat 12 tadi, yaitu supaya kita jangan tersesat. Jadi banyak orang tersesat nggak sadar, diterus wae, akhirnya sampai kepada maut. Demikian juga bagi kita. Bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ditunjukkan jalan yang benar oleh Tuhan. Kita jalan terus dan akhirnya kita sampai kepada kebenaran yang ditunjukkan Tuhan di sana. Tidak ada maut, tidak ada kematian yang kekal yang kita akan alami, tetapi hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena penunjuk jalan kami adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Dialah yang hari ini kita peringati. Dia yang telah berkorban menanggung segala dosa kejahatan kita di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita selamat. Atau 2 minggu yang lalu
Ya, Tuhan Yesus itulah imam besar. Jadi Bapak Ibu Saudara berdoa supaya sampai kepada Tuhan. Itulah melalui Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, melalui Dia perantaranya adalah imam besar kita. Itulah Yesus Kristus, dan kita akan sampai ke Bapa yang ada di surga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalian, pagi ini mari kita bersama-sama untuk memperingati itu. Kita bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus pagi ini, dan kiranya Tuhan berkenan. Allah kita telah memperingatkan kepada kita sekalian supaya kita ada di dalam persekutuan, dan yang terutama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kalian, mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan serahkan kehidupan kami, dan kita tahu keselamatan tidak ada yang lain di kolong langit ini kecuali melalui Tuhan Yesus. Itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, jadi Tuhan telah mengatakan, berfirman bahwa tidak ada jalan lain di kolong langit ini, disebutkan di firman Tuhan seperti itu. Jadi di kolong langit tidak ada jalan lain menuju ke surga. Biar orang lain mengatakan jalan ke surga akeh liwat lor kidul, tapi Bapak Ibu Saudara ingatkan, di dalam firman Tuhan hanya satu, itulah Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita ke surga. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama ambil perjamuan kudus untuk mengingatkan Tuhan Yesus yang baik, Dia yang telah berkorban buat kami. Kita ada di dalam keselamatan sampai saat ini. Ini semuanya karena Tuhan yang mengasihi kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara kalian, kita akan bersama-sama nanti untuk perjamuan kudus, dan sebelumnya baik kita akan baca bersama-sama. Saya minta Mas Jumarno kembali, itulah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 23 sampai ke 26 kita baca. Inilah dasar kami mengadakan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Nah, jadi kalau kita memakan roti dan cawan yang berisi dengan anggur ini suatu peringatan, dikatakan supaya kita tetap memperingati ini, untuk mengingat-ingat ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah berkorban bagi kita semuanya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini mari kita akan bersama-sama berdoa dahulu untuk anggur roti, supaya Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga ini benar-benar menjadi peringatan bagi kami. Bila kami makan dan kami melihat ini roti, kita ingat Tuhan Yesus yang pada waktu Dia mati, sebelum itu Dia menderita, begitu deritanya, sampai Dia ada di kayu salib, dan di situ Dia melihat kepada manusia yang berdosa. Kalau bisa Dia sudah minta Bapaknya, kalau bisa cawan itu akan terhindar, supaya terlepas, sebetulnya bisa. Dia adalah Allah yang kuasa. Dia tidak usah menderita dan lain sebagainya. Dibiarkan kami untuk masuk ke dalam maut, tetapi karena kasih yang begitu besar daripada Allah kita, korbankan diri daripada Tuhan Yesus, itulah yang nyata dan sampai saat ini kita peringati. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya benar-benar kami boleh tahu bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang tidak berdosa. Dia adalah sempurna, manusia domba Allah yang dipersembahkan untuk kehidupan kita, supaya kita ada di dalam
keselamatan pagi hari ini. Baik yang ada di gereja, baik yang di rumah yang telah ambil perjamuan kudus. Mari kita akan sama-sama menikmati persekutuan kami dengan Tuhan kami. Kita pegang roti di tangan kanan kami. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah beri kesempatan buat kami untuk memperingati bahwa Engkau lah satu-satunya juru selamat. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang kuasa yang bisa menyelamatkan manusia kecuali manusia sempurna. Itulah Yesus Kristus, domba Allah yang telah disediakan oleh Allah sendiri. Sebab itu pagi hari ini Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan roti, Engkau kuduskan anggur yang akan kami minum, kami makan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Semuanya suci kudus karena Engkau yang telah menguduskan. Dan saat ini Tuhan kami ingin Engkau hadir juga di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan ini untuk memperingati bahwa Engkau lah satu-satunya juru selamat kami. Bapa yang di surga, di dalam nama-Mu Tuhan, kami minta mohon ya Tuhan, pengampunan bagi kami semuanya. Yang mau makan minum kiranya Kau tahirkan, Kau sucikan, Kau kuduskan. Di dalam nama Yesus, kami ada di dalam kebenaran pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang di tangan dan kita akan angkat bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita makan roti ini sebagai peringatan pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita makan bersama-sama. Ganti pegang sawan di tangan kananmu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Kita akan nyalain ke sana. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang sawan di tangan kanan kami dan kita akan minum sebentar, kita serahkan kepada Bapa kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita minum bersama-sama dan kiranya benar-benar darah kuasa-Mu ya Tuhan akan melingkupi kami, bahkan Tuhan darah ini berkuasa atas kehidupan kami. Kami boleh disucikan, dikuduskan, bahkan kami dilingkupi oleh Tuhan. Itu karena darah kuasa daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini ada yang di dalam sakit, kurang sehat, dan dalam nama Yesus sekarang darah Yesus menyembuhkanmu, dan darah Yesus menyucikanmu, dan darah Yesus akan membebaskan kamu dan ada di dalam kesehatan selalu. Dosa tidak ada di dalam dirimu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan minum bersama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Naikkan syukur kepada Tuhan pada saat ini. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bersyukur karena Tuhan yang telah selamatkan kami. Kami sudah dibebaskan dari dosa. Kami dituntun di dalam kebenaran. Dengar akan firman Tuhan dan senantiasa berdoalah kepada Allah melalui imam besar kita, itulah Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini, dan bila kami telah diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, uluran tangan-Mu untuk menyelamatkan yang lain supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Bangsa dan negara kami ada di dalam permasalahan besar, itulah tentang corona.
Tetapi Bapak Ibu Saudara kalian ada di tengah-tengah bangsa ini. Itulah beban bagi kami. Kiranya kami boleh membebaskan segala beban yang ditanggung oleh pemerintah dari negara kami. Demikian semua rakyat yang ada di dalam Indonesia ini boleh ada di dalam kesadaran. Kiranya boleh kami sadar bahwa yang menderita bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh dunia pada saat ini merasakan akibat daripada corona ini. Dan kiranya Tuhan akan tolong kami sehingga di kelak kemudian hari kami ada di dalam sukacita damai. Biarpun dengan keadaan yang mungkin masa-masa seperti ini kita harus melakukan memakai masker, jarak-jarak, jaga jarak, demikian juga senantiasa cuci tangan kami, tetapi kita syukuri dan terima kasih karena itu demi kebaikan kami, bahkan itu demi kebaikan dari saudara-saudara kami juga sebangsa dan setanah air. Sebab itu mari kita akan berdoa bersama-sama, doa syafaat untuk bangsa dan negara ini. Demikian juga buat kesehatan dari bangsa dan negara kami. Kiranya benar-benar boleh terjaga karena Tuhan yang begitu baik yang telah menyelamatkan kami. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kau beri kesempatan buat kami ya Tuhan untuk bersama-sama ada di dalam persekutuan kami. Baik ya Tuhan, ibadah kami yang di gereja, demikian juga yang ada di rumah-rumah ataupun di mana-mana yang mereka mengikuti. Kiranya benar-benar kami boleh ya Tuhan sadar bahwa keselamatan itu hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus yang membimbing, yang membawa kami dan yang menuntun kami di dalam jalan yang benar. Kami tidak akan tersesat seperti ya Tuhan telah katakan di dalam Yesaya pasal 53 bahwa sebetulnya manusia itu sudah tersesat, ingin berjalan sendiri-sendiri menurut pikiran dan menurut arahnya sendiri. Tetapi puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan mengarahkan kami supaya kita tidak berdiri atau berpikiran sendiri, mencari jalan sendiri, tetapi kami mengarah kepada arahan Tuhan kami. Itulah Yesus Kristus yang membawa kami kepada kehidupan, kebenaran yang kekal selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian, pagi hari ini kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah lahirkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kiranya kami juga terbeban Tuhan buat bangsa negara kami ini, supaya hidup senantiasa ada di dalam kedamaian. Persekutuan-persekutuan kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami benar-benar boleh terbeban bahwa kami adalah dipilih, kami ya Tuhan disisihkan oleh Tuhan supaya kami boleh membawa bangsa dan negara ini kepada jalan yang benar. Itulah yang harus kami lakukan, tentunya dari kami sendiri. Kami akan berjalan di dalam jalan yang benar, mengikut kepada firman Allah. Bahkan Tuhan, kami ingin senantiasa bersekutu denganmu, minta bimbinganmu, pertolonganmu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau pakai ya Tuhan setiap anakmu di dalam negara ini yang telah mengenal Engkau. Keselamatan itu bisa ada, seluruh bangsa ini boleh mendengar kabar keselamatan, kabar baik yang daripada kami sebagai warga negara yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga Tuhan. Kami berdoa buat kota kami tercinta Boyolali. Kami percaya Tuhan telah tempatkan kami di kota ini. Tentunya ada maksud yang lain bagi kami untuk berbeda dengan yang lain yang tidak mengenal kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bila kami ada senantiasa di dalam persekutuan Tuhan kami Yesus Kristus, tentunya kami akan menjadi pendamai bagi semua orang. Kami menjadi sahabat semua orang yang ada di dalam kota Boyolali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini, bila kami bersama-sama ada di dalam persekutuan, bahkan kami telah menyelesaikan persekutuan kami. Itulah perjamuan kudus dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bila sebentar kami pulang, Tuhan akan lindungi perjalanan kami dari rumah gereja ini sampai ke tempat kami masing-masing. Bahkan yang ada di rumah semuanya boleh diberkati Tuhan. Kami telah bersama-sama ada di dalam persekutuan kami. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau baik.
Engkau telah selamatkan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita pulang, kita serahkan hidup kami. Kami boleh bersyukur, berterima kasih sampai detik ini kami masih ada di dalam keselamatan. Demikian juga kiranya Tuhan akan tolong kami dan Tuhan akan berikan semua kepada kami. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu dan kita bersama-sama kiranya terima berkat yang daripada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan perlindungan, pertolongan, berkat, kesehatan, dan semuanya ada di dalam usaha apapun kami boleh berhasil karena Tuhan yang telah memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini pandanglah kepada wajah Tuhan yang senantiasa menyinari kehidupanmu. Dan saat ini Tuhan memberkatimu. Kesehatanmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, yang masih ada di sekolah, pelajar, demikian juga mahasiswa, dan semuanya di dalam perguruan tinggi. Diberkati Tuhan, diberi kelancaran usahamu. Apapun sebagai wiraswasta yang ada di dalam pegawai negeri Tuhan diberkati. Demikian juga yang ada di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan-perusahaan yang menjadi karyawan, menjadi pengusaha sekalipun, mereka diberkati Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah hidupmu di dalam Tuhan. Anak cucu, keluargamu semuanya diberkati Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang menunjukkan jalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Bahkan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji